Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arif, selamat malam Mas Bramantio. Malam Faris, Pak Bramantio. Arif. Gimana nih, pada sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Jadi kita nih mau ngebahas tentang saham Antam nih, atau perusahaan tambang terbesar ya di Indonesia. Terus mungkin bisa dimulai dari Mas Arif ya. Nanti saya bantu PPT-nya. Baik Mas Faris, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah kita akan sharing ya analisa fundamental dari PT Aneka Tambang Tbk. Dan yang kedua, ini bukan menjadikan ajakan untuk beli, jual, hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan investor. Lanjut Mas Faris. Nah, sekilas tentang PT Aneka Tambang Tbk. PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT Antam didirikan dengan nama perusahaan Aneka Tambang di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968. Antam anggota dari MIND atau Mining Industry Indonesia. BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, baukis, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan kosensi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Lanjut Mas Faris. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis model dari PT Aneka Tambang ya. Kegiatan usahanya itu bergerak di bidang usaha tambang nikel, tambang emas dan perak, tambang baukis, dan segmen usahanya atau market berada di domestik dan ekspor. Sumber income itu dari penjualan hasil tambang. Kepemilikan saham kita lihat dari reportnya per 31 Desember 2021 untuk Inalum sebesar 65% dan masyarakat 35%. Nah, untuk kita lihat ya di berita gimana sih saham PT Antam untuk hari ini. Mungkin Mas Faris bisa bantu screen Mas. Oke, sebentar ya, saya stop share dulu. Share screen di berita ya. Oke, di sini juga ada saham Antam per hari ini ya. Wah, ternyata iya Pak, cukup turun nih, 2.290. Itu kenapa bisa menurun ya? Coba kita lihat. Ada isu nggak tuh kira-kira tuh? Ini dia nih maksud yang saya mau tanyakan. Misalnya kalau Mas Arif atau Mas Bramantio kalau mau beli saham tuh patokannya apa sih? Isu yang sedang beredar kah atau laporan keuangan? Karena menurut saya kalau isu itu kan rancu ya. Tapi kalau laporan keuangan kan itu artinya gimana ya? Data yang akurat lah, karena data kan nggak bisa dibohongin ya. Tapi kalau isu kan sebenarnya hanya kayak gorengan aja lah gitu kan. Nggak pasti. Kalau dari saya sih mendingan lihat dari sisi laporan keuangan. Nah, ya mungkin yang terbaru. Cuman per 3 bulan tuh Maret tuh. ya biasanya ada triwulan itu kan. Iya Pak, betul. Coba Mas Faris kita bisa perlihatkan ya dari website fundamental analisa saham PT Antam, bisa dilihat Mas di fundamental ya. Sebentar. Oke, Mas Arif. Ini ya, udah kelihatan belum beritanya? Sampingnya Pak, itu masih berita fundamental.
Oh, oke, Nah, ini mungkin kalau dari sisi aset, hutang, modal, nilai buku, Pak Bram bisa menjelaskan mungkin Pak ya, dari kita lihat di tahun 2021-nya aja kenaikannya Pak, untuk per hari tahu apa Coba lihat dari 2002, kan tahun buku kan 2021 Desember kita lihat posisi sampai Maret, jadi 3 bulan terakhir aja. Iya, oke. tapi di websitenya ini kenaikan dan penurunan aja sih Pak. Ya mungkin ini menjadi acuan, kan balik lagi Pak, Patokan ya. keputusan investor itu di tangan sendiri. Ya mungkin dari segi aset, hutang, modal, pendapatan untuk lebih jelasnya ini akan dipresentasikan oleh Pak Bram ya. Di sebelah sisi kanan Pak, ada kenaikan 32,92 Ini T. asetnya kalau dibanding 2020 naik ya sebesar 5,08% ya. Harga tertingginya kan di 2020 ada 31,73, di 2021 tuh asetnya si Antam ada 32,92 triliun. Ya, itu naik sebesar 3,74%. Iya. Ya, dari Kemudian sisi aset kenaikan cukup signifikan. iya, hutang dia lumayan nih berkurang sekitar Di tahun 4,81. 2021. Iya, jadi berkurang dikit sih, nggak banyak. Terus Nah, gimana kalau dari sisi modal ya? sisi modalnya ini di 2020 modalnya ada 19,04 triliun. 2021 wah naik juga nih, naiknya 9,44, wah lumayan tinggi juga nih modalnya di tahun 2021 yang dikeluarkan Antam. Kemudian Bagaimana kalau dari nilai buku? Nilai buku juga naik sekitar 9,44%. Berarti kalau misalnya kita beli saham hari ini, mungkin kalau misalnya mau di-keep sampai di akhir tahun masih aman sih kalau kayaknya kalau dilihat dari Sisi laporan keuangannya ya dari maksudnya. grafik-grafiknya nih kayaknya Iya. aman-aman aja, tapi nggak tahu ya kalau buat 2023. Tapi kalau sampai akhir 2022 sih aman-aman aja sih kalau dari saya ya. Cukup kalau buat dikit gitu loh, nggak yang harus buru-buru jual. Atau hold. Baik Pak, gimana kalau ini kan di bawahnya itu ada ini tuh, ada aset lancar versus hutang lancar ya. Kita bisa analisa tuh di tahun kenaikan atau penurunan di 2020, 2021. Bisa ke bawah Pak iniannya, screenannya. Nah, dari segi aset lancar di tahun 2021 juga mengalami kenaikan ya sebesar 28,17%. Hutang lancarnya juga, tapi hutang lancar mengalami penurunan sebesar 13,12%. Tetapi dari segi modal kerja bersih itu mengalami kenaikan cukup signifikan, itu sebesar 223,42%. Oke, ini kan Gimana ini kalau gambaran kita kita ya, Mas Arief, ini kan gambaran kita dari sisi laporan keuangan ya. Kalau misalnya gambaran dari isu, coba kita lihat dari berita kali ya. bisa ya. Itu kalau dilihat dari sisi hutang, ya kan, itu mengalami kenaikan. Berarti kayaknya si PT Antam ini dengan adanya peningkatan aset lancar, ini menurut saya ya, maksudnya dia mungkin ada ekspansi bisnis yang dia jalankan seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan hutang kan pasti kan ada hal-hal yang bisa mereka lakukan gitu loh, maksud saya. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, bagaimana kita lihat dari isu-isu berita nih, tadi kan Mas Faris, Pak Bram. laporan keuangan Gimana kan sih artinya isu-isu? datanya akurat ya. Tapi Iya. kalau dari sisi berita itu
Antam Kita pasang lihat target. dari bisnis.com nih Pak. Antam pasang target tinggi tahun ini, intip rekomendasi analis. Mungkin bisa dibacakan Pak Bram dari bisnis.com ini. Jadi emiten tambang Antam memasang target untuk tahun ini dia optimis memberikan rekomendasi beli untuk saham perseroan. Yang mana Antam berencana produksi logam emas seiring dengan dimulainya fase pasca tambang emas di Cibaliung ya, yang dikelola oleh entitas anak usaha, di mana perusahaan menargetkan produksi konsolidasi 2022 sebesar 911 kilo. Berarti memang di sini kalau saya lihat dia memang optimis, karena kan benar kan dia ada ekspansi bisnis tuh, dia kerjasama dengan anak usaha Cibaliung. Iya, berarti kan yang tadi saya bilang ya, apa namanya, kalau dari isu aja sudah optimis, berarti dari laporan keuangan yang datanya lebih akurat lah ya. Akurat gitu kan, berarti ya sudah pasti gitu. Kalau misalnya kita beli sekarang terus mau sampai akhir 2022 pun masih oke aja gitu loh. Maksudnya ya intinya sih ya masih bisa dapat untung lah gitu kan. Tapi kalau untuk sampai di 2023, saya sih nggak tahu ya, kurang tahu. Tapi kalau untuk sampai di 2022, kalau lihat pandangan dari laporan keuangan sih masih oke nih, Mas Arief, Pak Bramantio. Dan target di 2022 masih bisa ada untung lah kan, seperti itu kalau mau berinvestasi. Untungnya, tapi kembali lagi kepada investor tersebut. Balik betul. Nah, berarti kan setelah kita ngeliat di laporan keuangan, terus kita pindah ke isu, ternyata berita pun mereka membicarakan bahwa ini tuh optimis gitu kan. Berarti sih masih aman-aman aja ya. Cuman kalau dari sisi fundamental di pasar saham dia masih melemah sih. Iya benar. Karena dividennya itu kalau nggak salah cuma 6% doang deh si Antam tuh, setahu saya ya terakhir. Selanjutnya pada 2022 target produksi logam perak direncanakan sebesar 6,643 kilo. Dengan target penjualan mencapai 8.643 kilo. Untuk komunitas biji bauksit pada tahun 2022 kita menargetkan volume produksi sebesar 1,80 juta wheel metric ton atau WMT sesuai dengan tingkat kebutuhan bauksit pabrik CGA Tayan dan proyeksi penjualan biji bauksit kepada pelanggan pihak ketiga. Target produksi ini tumbuh sekitar 8% dibandingkan volume produksi 2021 sebesar 1,67 juta WMT. Masih aman sih. Coba kalau kita lihat harga saham Antam per hari ini kali ya. Coba dilihat dari harga Antam per hari ini sampai malam deh, sore jam 5. Itu dibandingkan year to date coba tuh. Year to date. Nah, kan seperti itu kan. Kenaikan turunnya ya masih signifikan sih, Pak. Iya, ini yang dari Januari ke Februari turunnya kacau, tapi ke Maret udah oke, April. Nah, ini Mei ke Juni juga nggak terlalu parah lah turunnya ya. Tuh dia harga tertingginya 2380. Harga terendahnya di 2280. Itu sempat melemah dia tuh di mau akhir Januari itu dia tuh. Akhir Januari melemah banget dia. Nih. Tapi grafiknya di bulan Maret ya cukup lumayan signifikan ya Pak. Iya, di tanggal 19 Januari nih dia sempat nyampe harga 1.725. Ini kan makanya waktu itu pas di sini pembelian lagi bahasanya ya gacor-gacornya nih di beli lagi berapa ratus ribuan mungkin ini, banyak yang beli di tanggal segini kan. Karena pasarnya mereka akan tahu karena pasarnya akan bagus ke depannya. Dia jual atau coba dibandingkan 5 tahun deh tuh. Bisa kelihatan tuh.
Wah, Buset, Kan lebih 2021 ini buset, ini 2017 saja masih di bawah 1.000 Pak harganya. Paling tinggi aja 2.800 masih oke sih dibanding hari ini. 2022 2.200. ya mungkin dari per hari ini kita lihat 5 hari yang lalu kalau untuk komoditas tambang batu bara di Indonesia sendiri itu masih cukup lumayan bagus ya. Bagus Tapi kan banget. balik lagi di keputusan di tangan investor. Mungkin Tapi kalau dari betul. saya sendiri, saya sih ya rekomen sih untuk Antam walaupun kenaikannya kadang naik, kadang turun, tergantung dengan kondisi bisnis itu sendiri. Mungkin dari Bapak atau Mas Faris ya balik lagi ya. Tapi kalau dari masing-masing. Kalau saya sih melihatnya dari Mhm. performance dia dari 2019 itu tuh, Iya. ya kan, dia masih ada potensi, masih bisa naik nih untuk proyeksi 5 tahun ke depan nih. Mhm. Karena bisa dilihat kan tuh kalau dilihat dari kapitalisasi pasarnya dia kan 55 triliun ya kan, terus nilai tertinggi masih bisa potensi di 3.000 meskipun sekarang posisi di 2.290. Ya kalau untuk prospek ya kalau menurut saya ya masih bisa memungkinkan kita memiliki saham Antam untuk saat ini gitu sih. Kesimpulan saya. Berarti bisa dibilang Mungkin kalau kita punya saham Antam tuh kita juga bisa dibilang salah satu pemegang saham lah ya, yang bekerja di tambang itu termasuk karyawan kita lah ya. betul. Ya, makanya kan ini kan dengan harapan kan semoga si Antam PT Antam Tbk ini kan Terus naik. performanya kan terus naik lah gitu Iya. kan. Iya, Pak. Dia tidak salah mengambil keputusan di dalam ekspansi bisnisnya, termasuk manajemennya juga melihat potensi gitu kan, peluang itu mungkin akan lebih baik sih kalau menurut saya. Oke, mungkin cukup kali ya Mas Arief ya. Iya, ya mungkin Sampai sini itu aja teman-teman semuanya kita sharing-sharing analisa fundamental dari bedah saham lah dari PT Aneka Tambang. Mungkin itu cukup dari saya, Arief, Pak Bramentio dan Faris. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf dalam penyampaiannya. Sama-sama, selamat malam semuanya. Sama-sama sharing. Ya, sama-sama Pak. Semuanya Kita sehat belajar, selalu. ya. Oke, Ya, saya pause ya. Mengajak Ya, para siapa? investor seperti itu. Oke, saya pause ya. Keputusan diambil kan Pause gitu. boleh.